Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsani wa syukrun lahu ala taufiqihi wa amtinani wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'ziman li sya'nih wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu da'iyan ila ridwanih wa sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwani. Alhamdulillah, tak berhenti lisan kita mengucapkan kalimat yang mulia ini untuk memuja dan memuji Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang telah Allah limpahkan kepada kita. Terutama nikmat Islam, nikmat iman yang dengannya kita bisa mengenal siapa pencipta alam semesta ini, siapa pencipta kita. Dan termasuk kita juga mengenal pedoman hidup kita, yaitu Al-Quranul Karim. Dan banyak nikmat lagi yang tidak bisa kita hitung jumlahnya. Misalnya nikmat penglihatan, nikmat pendengaran, makanan, minuman, pakaian, dan masih banyak lagi. Maka bagi seorang muslim, wajib bagi kita untuk mengungkapkan rasa syukur tersebut dengan mengucapkan Alhamdulillahirabbil alamin. Tentu dengan penuh keyakinan di dalam hati setiap muslim bahwasanya ini adalah kalimat syukur dan berterima kasih kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah Allah kekalkan dalam firman-Nya. Qala Allah taala, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Sesungguhnya jika kalian bersyukur kepada Allah, maka pasti Allah akan menambah nikmat kepadamu. Tapi jika kalian kufur, kata Allah Subhanahu wa taala, maka sungguh azabku sangatlah pedih. Selanjutnya kita hanturkan salawat serta salam kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, manusia terbaik yang Allah pilih untuk menutup risalah langit, yang tidak ada nabi dan rasul setelahnya, manusia yang paling pantas untuk jadi suri tauladan, manusia yang Allah utus untuk mengeluarkan manusia dari kegelapan menuju cahaya yang terang benderang, dari kekafiran, kefasikan, kesyirikan menuju keimanan untuk menuju surga Allah Subhanahu wa taala. Tak lupa pula kami ucapkan jazakumullahu khairan kepada DKI Masjid Maulidiyah Kota Pontianak yang telah bersedia menyediakan waktu dan tempatnya kepada kami untuk membagikan beberapa faedah dan nasihat yang kami dapatkan selama berkuliah di Kuliah Tahfidz dan Ulum Syariah Mahat Al-Aiman Pontianak. Begitu juga kami ucapkan jazakumullah khairan kepada Al-Ustadz dan Isudiwan SPD IMM Hafizahullah Ta'ala selaku mudir atau pimpinan Pondok Pesantren Al-Aiman Pontianak. Dan juga kami ucapkan jazakumullah khairan kepada Al-Ustadz Muhammad Gandhi Dawari selaku Kepala Divisi Program S1 Kuliah dan Tahfidz Ulum Syariah Mahat Al-Aiman Pontianak. Begitu juga kami ucapkan jazakumullah khairan kepada Bapak dan Ibu jamaah salat subuh berjamaah yang telah bersedia melapangkan sedikit waktu dan tempatnya untuk mendengarkan beberapa faedah dan nasihat dari para ulama. Sebelum kita mulai tausiah dan nasihat singkat pada pagi hari ini, izinkan saya memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Eko Widayanto. Saya adalah mahasiswa semester akhir dari Kuliah Tahfidz dan Ulum Syariah S1 Al-Aiman Pontianak. Saya di sini merupakan agenda kita pada hari ini merupakan salah satu tugas akhir saya untuk menyelesaikan program studi saya di kampus tersebut. Amma ba'd, Bapak dan Ibu jamaah salat subuh berjamaah yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Di waktu pagi yang penuh barakah ini, marilah kita membahas sebuah tafsir dari salah satu kalimat yang kita biasa ucapkan pada zikir pagi dan petang, yaitu raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya, yang artinya aku ridha Allah sebagai Tuhanku, Islam sebagai agamaku, dan
Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai nabiku. Ada banyak keutamaan dari kalimat ini. Di antaranya, barang siapa yang mengucapkan zikir ini sebanyak 3 kali pada waktu pagi dan waktu petang, maka pantas baginya mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Tsauban radhiyallahu anhu, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man qala hina yumsi raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya kana haqqan 'ala Allah an yurdiyahu." Barang siapa yang mengucapkan pada waktu petang, begitu juga pada waktu pagi, sebanyak 3 kali, aku ridha kepada Allah sebagai Tuhanku, Islam sebagai agamaku, dan Muhammad SAW sebagai nabiku, maka wajib bagi Allah untuk meridhoinya pada hari kiamat kelak. Masya Allah. Hadis riwayatkan Abu Daud dan Tirmidzi, dan Al-Hafiz Abu Thahir mengatakan bahwa hadis ini hasan. Keutamaan yang kedua, dalam hadis yang lain dinyatakan bahwasanya keutamaan menjadikan zikir ini sebagai zikir pagi dan petang. Selain itu, menjadikannya sebagai zikir mutlak. Maksud zikir mutlak adalah zikir yang dibaca di kapanpun dan dimanapun, berapapun jumlahnya, maka bebas, tidak terikat waktu, tempat, dan jumlah. Maka orang yang merutinkan zikir ini sebagai zikir mutlaknya, maka wajib baginya mendapatkan surga. Nabi SAW bersabda, "Man qala raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam rasula wajabat lahul jannah." Barang siapa yang mengucapkan aku ridha kepada Allah sebagai Tuhanku, Islam sebagai agamaku, dan Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai nabiku, maka wajib baginya mendapatkan surga. Hadis riwayat Abu Daud dari Abu Sa'id Al-Khudri dan disahihkan oleh Syekh Albani. Faedah yang ketiga, keutamaan yang ketiga, yaitu orang yang mengucapkan zikir ini dengan penuh keyakinan, maka ia akan merasakan nikmat, manis dan lezatnya keimanan. Nabi SAW bersabda, "Dzaqa ta'mal iman man radiya billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin rasulah." Telah merasakan manisnya iman orang yang ridha, suka Allah menjadi Rabbnya, Islam sebagai agamanya, dan Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai nabinya. Hadis riwayat Muslim. Bapak dan Ibu para hadirin jamaah salat subuh yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Setelah kita mengetahui keutamaan zikir ini, maka sepatutnya kita harus membahas sedikit dari makna yang tersirat, makna rahasia, makna yang terkandung dalam zikir ini. Agar apa? Agar kita bisa mengamalkan konsekuensinya. Kenapa Allah memberikan ganjaran yang begitu besar terhadap orang yang senantiasa istiqomah melafalkan, membaca dan mengamalkan zikir ini? Ada beberapa sebab. Di antaranya yang pertama, hal ini karena terdapat kaidah al-jaza'u min jinsil amal, bahwasanya balasan adalah sesuai dengan perbuatan. Sehingga tatkala seseorang ridha Allah sebagai Rabbnya semasa di dunia, maka pada hari kiamat kelak Allah wajib bagi Allah, pantas bagi Allah untuk membuat hamba tersebut ridha, yaitu dengan memberikan ganjaran yang besar kepadanya, yaitu berupa pahala yang besar, dan pahala terbesar adalah surga yang mengalir di bawah sungai-sungai, surga yang luasnya seluas langit dan bumi. Makna yang kedua, makna ridha terhadap sesuatu, yaitu qanaah dan merasa cukup, sehingga tidak perlu mencari yang lain lagi. Sehingga maksud dari zikir ini adalah aku tidak perlu mencari Tuhan dan sesembahan lain selain Allah Subhanahu wa taala. Sungguh Allah semata yang pantas aku sembah, pantas untuk aku ibadahi.
yang telah memberikan karunia begitu besar kepadaku. Begitu juga aku ridha Islam sebagai agamaku, yang artinya aku pun tidak perlu mencari agama lain lagi, karena Islam sudah cukup bagiku. Aturan-aturan yang ada dalam Islam begitu sempurna, begitu indah, dan mencakup seluruh aspek kehidupan. Begitu juga Wabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya, dan aku ridha Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai nabiku, artinya aku ridha Muhammad sebagai rasulku. Aku tunduk kepada seluruh keputusan dan pernyataannya, tunduk kepada seluruh ajarannya, perintah dan larangannya. Semuanya aku yakini kebenarannya tanpa ada keraguan sedikit pun. Ketiga, tiga hal di atas, jika kita ingat kembali, raditu billahi rabba wa bil islami dina bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya, merupakan tiga pertanyaan yang akan ditanyakan dua malaikat yang berwarna hitam dan biru di alam kubur, yaitu malaikat Munkar dan Nakir. Dalam suatu hadis yang sangat panjang yang diriwayatkan oleh Al-Bara' bin Azib radhiyallahu anhu, bahwasanya setiap dari kita, saya dan bapak-bapak sekalian, pasti akan ditanya oleh dua malaikat ini ketika meninggal dunia. Dan kedua malaikat ini akan bertanya, Man Rabbuk? Siapa Tuhanmu? Ma dinuk? Apa agamamu? Wa man nabiyuk? Dan siapa nabimu? Dan untuk menjawab tiga pertanyaan ini bukan dengan hafalan, tetapi dengan keimanan serta orang-orang yang menjalankan konsekuensi dari ketiga hal di atas, maka Allah akan kuatkan, Allah akan kokohkan dia untuk menjawab tiga pertanyaan tersebut. Allah Ta'ala berfirman, yuthabbitullahu alladhina amanu bil qawli tsabiti fil hayati dunya wa fil akhirah. Allah akan mengokohkan orang-orang yang beriman dengan perkataan yang kokoh pada dunia dan juga di akhirat kelak. Yang sebagaimana kita tahu bahwasanya alam kubur adalah awwalu manazilil akhirah, adalah tempat pertama, fase pertama dari alam akhirat. Suatu hari Utsman bin Affan radhiyallahu anhu, khalifah yang ketiga, melihat suatu perkuburan, melewati suatu kuburan. Maka beliau pun menangis sampai air matanya membasahi jenggotnya. Maka sahabat-sahabatnya bertanya, "Wahai Utsman, kenapa engkau menangis? Wahai Amirul Mukminin, kenapa engkau menangis? Padahal ketika engkau mengingat surga dan neraka, engkau tidak menangis. Sedangkan ketika engkau melihat perkuburan ini, engkau menangis." Maka Utsman menjawab, "Sesungguhnya aku pernah mendengar bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Innal qabra awwalu manazilil akhirah." Sesungguhnya liang kubur adalah awal perjalanan akhirat. Fa in naja minhu fama ba'dahu aisaru minhu. Jika seseorang selamat dari siksaannya, dari siksa kubur, maka perjalanan selanjutnya akan lebih mudah. Wa in lam yanju minhu fama ba'dahu asyaddu minhu. Dan barang siapa yang tidak selamat dari siksa kubur, yang dia disiksa di kuburnya dikarenakan tidak bisa menjawab tiga pertanyaan ini, maka apa yang datang setelahnya akan lebih berat baginya. Adapun penggalan kalimat yang pertama, raditu billahi rabba, maka kalimat ini berkisar pada ilmu yang benar tentang Allah Subhanahu wa taala, yang dengannya seorang mengenal Allah, beriman kepada adanya Allah, beriman bahwasanya Allah itu ada, beriman bahwasanya Allah yang telah menciptakan kita dan seluruh apa yang ada di alam semesta ini tanpa terkecuali. Allah yang mengatur semuanya, Allah yang mengatur siang dan malam, perputaran langit dan bumi serta planet-planet dan bintang-bintang, semua Allah yang mengaturnya.
Allah yang mengatur hujan, Allah yang memberi kita rezeki, Allah yang menghidupkan dan mematikan kita. Allah juga memelihara kita dan mengurus kita satu persatu secara personal. Allah mengurus kita secara satu persatu. Dan kita pun meyakini bahwasanya ibadah, segala jenis ibadah, baik ibadah hati, ibadah lisan, ibadah anggota badan, hanya boleh kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala semata. Dan begitu juga kita beriman bahwasanya Allah memiliki nama yang indah, Asmaul Husna, dan sifat-sifat yang mulia. Ketika seseorang mengenal dengan baik, mengenal dengan benar siapa Rabbnya, yaitu Allah Subhanahu wa taala, maka hal tersebut akan membuahkan rasa cinta, rasa takut, dan rasa harap, yang mana ketiga aspek ini, cinta, harap, dan takut, adalah arkanul ibadah al-qalbiyah, yaitu rukun-rukun ibadah hati, yang mana seorang mukmin ketika beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala harus mengumpulkan tiga aspek ini di dalam ibadahnya agar ibadahnya menjadi benar, agar ibadahnya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Contoh, ketika seorang menjalankan ibadah puasa, mereka tidak makan, tidak minum, tidak berhubungan suami istri. Mereka tinggalkan syahwatnya. Mereka tinggal itu semua karena mereka cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka berharap akan pahala dari Allah Subhanahu wa taala, dan mereka takut jika mereka tidak berpuasa, maka siksa Allah akan menimpa mereka. Maka mereka pun berpuasa. Nabi SAW bersabda, kullu amali ibni Adam yudha'af. Setiap amalan anak Adam, amal kebaikan yang dilakukan oleh anak Adam akan dilipat gandakan. Al-hasanatu bi asyri amthaliha ila am'afin katsirah. Satu amal kebaikan akan dilipat gandakan menjadi 10 hingga 700 kali lipat. Qala Allah azza wa jalla, lalu Allah menimpali, illa shaum fa innahu li wa ana ajzi bih, kecuali puasa, kecuali ibadah puasa. Fa innahu li, sungguhnya puasa itu untukku, wa ana ajzi bih, dan sungguhnya Allah Subhanahu wa taala yang akan membalasnya langsung. Yada'u syahwatahu wa ta'amahu min ajli. Dikarenakan apa? Dikarenakan orang yang berpuasa meninggalkan syahwatnya dan makanan serta minuman dikarenakan beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Al-mahabbah atau cinta kepada Allah Subhanahu wa taala merupakan hasil dari ilmu yang benar kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang ini akan menjadikan seorang hamba merasa nikmat, merasa lezat dalam ibadahnya. Bahkan ibadah yang berat seperti jihad pun, yang tidak sedikit dari orang yang ikut ibadah tersebut terbunuh, hilang harta dan jiwanya. Orang yang cinta kepada Allah Subhanahu wa taala akan merasakan nikmat ketika beribadah jihad tersebut. Kenapa mereka lakukan? Hal ini tak lain karena tulusnya cinta mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang semua itu berasal dari diri mereka dikarenakan mereka mengenal dengan baik Allah Subhanahu wa taala. Maka orang yang mengenal Allah pasti akan cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana kata pepatah, tak kenal maka tak sayang. Maka sebaliknya, orang yang mengenal pasti akan cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Di antara nama Allah adalah Al-Khaliq, yang Maha menciptakan. Allah lah yang telah menciptakan kita dari yang tidak ada menjadi ada. Maka fitrah seseorang pasti akan mencintai Rabb yang telah menciptakannya tersebut, Rabb yang telah memelihara, memberinya rezeki, mengurusnya dari dalam kandungan ibunya sampai dia meninggal. Sewaktu Allah memerintahkan kita untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, untuk mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, maka Allah taala pun ingatkan
bahwasanya Allah lah yang telah menciptakan kita dan menciptakan seluruh orang-orang sebelum kita. Allah Ta'ala berfirman, Ya ayuhan nasu a'budu rabbakumul ladzi khalaqakum wal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai sekalian manusia, sembahlah Rabb kalian yang telah menciptakan kalian dan orang-orang sebelum kalian agar kalian bertakwa. Quran surah Al-Baqarah ayat 21. Begitu juga ketika Rasulullah SAW mengingatkan tentang dosa besar yang paling besar, yaitu menyekutukan Allah Subhanahu wa taala, beribadah kepada selain Allah bersamaan dengan ibadah kepada Allah. Maka beliau SAW bersabda, Anta ja'ala lillahi niddan wa huwa khalaqak. Dosa besar yang paling besar, kata Nabi SAW, adalah syirik, yaitu engkau menjadikan tandingan bagi Allah Subhanahu wa taala sementara Allah taala menciptakanmu. Lalu di antara fitrah manusia akan cinta kepada orang atau pihak yang berbuat baik kepadanya. Cinta kepada orang yang suka memberikannya hadiah. Cinta kepada orang yang suka memberikannya harta. Cinta kepada orang yang suka membantunya. Pastilah dia akan cinta dan loyal kepada orang tersebut. Maka jika ini benar, jika manusia ini benar ilmunya tentang Allah Subhanahu wa taala, maka pastilah dia akan mencintai Allah Subhanahu wa taala. Dan jika cintanya sudah besar kepada Allah Subhanahu wa taala, maka mudah baginya untuk melakukan amal ibadah ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga mudah baginya untuk meninggalkan segala larangan Allah Subhanahu wa taala, dan pastinya dia akan merasakan manis dan lezatnya iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Buah yang kedua dari beriman kepada Allah Subhanahu wa taala adalah raja, yaitu rasa harap kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika seorang mengenal Rabb-nya, maka dia pasti akan mengetahui bahwasanya Allah adalah zat yang Maha Pengampun, Maha Pengasih, Maha Penyayang, Maha Penerima taubat. Sehingga dia akan senantiasa terus berharap kepada Allah Subhanahu wa taala walaupun dia adalah pelaku maksiat. Karena Allah Ta'ala berfirman, Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah, innallaha yaghfirudz dzunuba jami'a, innallaha huwal ghafurur rahim. Katakanlah, wahai hamba-hambaku sekalian, wahai hamba-hambaku yang melampaui batas, janganlah kalian berputus asa terhadap Allah Subhanahu wa taala. Janganlah kamu berputus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Sesungguhnya Allah taala mengampuni semua dosa. Sesungguhnya Allah adalah zat yang Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Begitu juga Allah sangat gembira dengan taubat seorang hamba. Melebihi senangnya seorang ibu yang bertemu dengan anaknya yang masih kecil setelah kehilangan anaknya yang hilang entah kemana. Kita lihat bagaimana Nabi SAW ketika perang Badar, ketika kaum muslimin yang saat itu berjumlah 313 orang berhadapan dengan kaum kafir Quraisy yang berjumlah 1000 orang. Nabi SAW tidak pernah berputus asa kepada rahmat Allah Subhanahu wa taala hingga Allah memenangkan kaum muslimin di perang yang sangat dahsyat tersebut. Maka seorang mukmin yang benar dalam mengenal Allah Subhanahu wa taala, maka akan sangat besar harapannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga buah yang ketiga, yaitu khauf, rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika seorang mengenal Allah Subhanahu wa taala dengan benar, maka dia akan takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Man kana lillahi a'lam, kana lillahi akhwaf, kana minhu akhwaf. Kata para ulama, barang siapa yang mengenal Allah Subhanahu wa taala, maka dia adalah orang yang paling takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Manusia adalah makhluk yang Allah ciptakan dengan hawa nafsu, yang mana hawa nafsu ini senantiasa mengajaknya kepada kemaksiatan, kepada keburukan. Jika mereka ikuti hawa nafsu tersebut, mereka akan terjerembab dalam jurang kebinasaan. Namun ada perkara yang akan menghalangi mereka dari mengerjakan hawa nafsu tersebut, yaitu mengenal Allah Subhanahu wa taala.
Manusia yang benar dalam mengenal Allah Subhanahu wa taala maka akan sangat takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita belajar dari Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, manusia terbaik setelah para nabi dan rasul. Suatu ketika Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu pernah diberi makan, pernah dihidangkan makanan oleh budaknya. Kemudian beliau pun memasukkan makanan ke dalam mulutnya. Maka tatkala beliau mengetahui bahwasanya makanan ini adalah dari hasil yang haram, maka Abu Bakar As-Siddiq memasukkan tangannya ke dalam mulutnya. Untuk apa? Untuk mengeluarkan makanan yang haram tersebut. Dia berusaha keras sampai akhirnya beliau berhasil mengeluarkan makanan tersebut dari dalam mulutnya. Ditanyakan kepada beliau radhiyallahu anhu, kenapa engkau melakukan seperti itu? Maka beliau radhiyallahu anhu berkata, aku pernah mendengar Nabi SAW bersabda, kullu lahmin nabata min suhtin fannaru awla bih. Setiap daging yang tumbuh dari yang haram, maka api neraka lebih pantas untuk membakar daging tersebut. Bahkan Abu Bakar radhiyallahu anhu berkata, kalau seandainya untuk mengeluarkan makanan tersebut aku harus meregang nyawaku, maka aku pasti akan melakukannya. Allahu Akbar. Ini Abu Bakar As-Siddiq. Mengapa beliau lakukan? Dikarenakan beliau takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Beliau mengenal dengan pasti, dengan benar siapa Allah Subhanahu wa taala. Orang yang mengenal Allah taala dengan baik, maka dia juga akan takut pada Allah Subhanahu wa taala. Dia jaga ucapannya, dia jaga perbuatannya, dia jaga tangannya. Maka hal itu dilakukan karena dia takut pada Allah Subhanahu wa taala. Maka seorang mukmin yang benar dalam mengenal Allah Subhanahu wa taala akan sangat besar cintanya kepada Allah. Begitu juga akan sangat besar harapannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga akan sangat takut dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Seorang mukmin, kata para ulama, bagaikan seekor burung yang mana kepala burung tersebut adalah mahabbah, adalah cinta kepada Allah Subhanahu wa taala, dan kedua sayapnya adalah khauf dan raja, adalah rasa takut dan rasa harap kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang dengan ketiga hal ini seorang hamba akan mendapatkan manisnya iman, istiqamah di atas ketaatan dan keimanan yang benar, yang akan mengantarkannya untuk mendapatkan ridha Allah, yang akhirnya Allah akan masukkan dia ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala yang luasnya seluas langit dan bumi, yang kenikmatannya tidak bisa dibayangkan sama sekali. Ma'ainun ra'at wala udhunun sami'at wala khatira min qalbin bashar, atau kama qala sallallahu alaihi wasallam. Yang mana kenikmatan surga tersebut tidak pernah terlihat oleh mata kepala, tidak pernah terbesit, tidak pernah terdengar oleh telinga, dan tidak pernah terbesit dalam hati manusia. Kenikmatan yang sangat luar biasa. Bahkan jika hijab, jika kerudung dari bidadari surga jatuh ke dunia ini, maka itu pun lebih baik daripada dunia dan seisinya. Masya Allah. Mungkin ini saja tausiah singkat yang dapat kami sampaikan pada pagi yang penuh barakah ini. Kami sampaikan jazakumullah khairan ala husni istima'ikum. Dan jika ada perkataan yang benar, maka itu dari Allah Subhanahu wa taala. Dan jika ada perkataan yang salah, maka itu dari saya dan dari syaitan la'natullah alaih. Kita akhiri, subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.